Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal assessment kedua, materi sistem periodik unsur. Materi kimia kelas 10 semester 2. Tapi soal yang esai ya, ada 5 soal esai yang mau saya bahas. Soal PG-nya juga sudah saya upload ya di video sebelumnya, kalau mau ya. Oke, langsung aja saya mulai soal nomor 1. Diketahui harga jari-jari atom unsur A, B, C, D, E secara acak. Ini ada datanya ya dalam nanometer. Tentukan jari-jari atom unsur A dan D. Jadi udah dikasih acak, terus kita disuruh nentuin salah satunya yang mana ini. Ini angka ini cocok dengan unsur mana gitu ya. Oke, nah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus tahu dulu posisi A, B, C, D, E dalam tabel periodik. A, B, C, D, E. Bagaimana cara taunya? Ya kita butuh konfigurasinya ya. A itu kan 282. Baris ketiga 2A. Baris ketiga 2A berarti di sinilah si A. Lalu B nomor atomnya 13. 283 konfigurasinya. Baris ketiga 3A. B. Sorry. Yang C nomor atomnya 15. 285. Baris ketiga 5A. Berurut ya. Sedangkan yang D itu 19, 28, 81. Baris keempat 1A. Disinilah si dadu D-nya. E20, 2882, baris keempat 2A. Sebelahnya. Nah, udah paham ya komposisinya udah dapet ya. Oh, saya mau tulis dulu nomor-nomor ininya ya, jari-jari atomnya. Saya mau urutin dulu yang terendah 110 nanometer, lalu 143, lalu 160, 197 dan 227 ya. Oke, kita mulai ya. Nah, yang dibahas kan jari-jari. Jari-jari itu trennya semakin ke kiri semakin besar. Kepala tanda panah itu menunjukkan makin besar ya, saya buat ya. Dan ke bawah juga besar. Oke, udah ketahuan ya. Jadi karena ABC satu baris, maka yang paling kiri yang lebih besar. Jadi A lebih besar dari B dari C. Sambung ya. Atau bisa dikatakan yang paling kecil itu si C. Jadi ini udah pasti punya si C. Lalu punya si B. Lalu punya si A. D dan E gimana? Karena kan D dan E posisinya di bawah. Di bawah itu lebih besar. Mana lebih besar? Jari-jari A atau E? Pasti E gitu kan? Di sini E. Mana lebih besar? Jari-jari D ke E. Ke kiri lebih besar. Berarti paling besar adalah D. Sudah, yang ditanya tadi apa? A dan D ya. A-nya 160 nanometer dan D-nya 227 nanometer. Beres. Oke, kunci pertamanya konfigurasi, tentukan posisinya di tabel periodik. Lalu trennya dari jari-jarinya harus tahu juga. Tinggal diurutin. Oke. Ke soal nomor 2, salah satu faktor yang memengaruhi besarnya gaya tarik inti terhadap elektron adalah energi ionisasi. Oke. Makin besar energi ionisasinya, makin besar gaya tarik inti atom terhadap elektron. Semakin besar ke elektron negatifannya. Jadi energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron ya. Jadi kalau gaya tariknya kuat, inti dengan elektron, berarti kan mutusinnya susah. Makanya energinya juga besar kan. Itu maksudnya ya. Oleh karena dalam satu periode kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar, benar. Maka unsur gas mulia mempunyai keelektronegatifan paling besar. Salah ya. Oke, tunggu dulu. Akibatnya unsur tersebut paling mudah membentuk ion negatif. Benarkah pernyataan tersebut? Ini saya kasih trennya lagi ya. Nah, jadi kita bahas yang ini yang si energi ionisasi ini. Jadi dia di sini ya.
Karena yang dibahas satu periode, yang dibahas garis ini. Kiri ke kanan makin besar ya. Energi ionisasi terbesar itu adalah yang paling kanan, benar, 8A. Gas mulia. Kenapa? Nah, kalau kita perhatikan konfigurasi elektron dari gas mulia adalah patternnya Ns2 Np6. Kecuali helium ya. Ini kan berarti di S ada isi 2. Di P ada isi 6. 2, 3, 4, 5, 6. Artinya semua orbitalnya full. Nah, yang seperti inilah dikatakan konfigurasi yang stabil. Konfigurasi elektronnya sudah stabil karena semua orbital berisi full elektron. Oke, energi ionisasi besar, kita paham lagi definisinya. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari kulit terluarnya pada keadaan gas. Nah, jadi karena mereka udah pasangan semua, jadi mau memutuskan atau mengeluarkan satu elektron dari sini sulit. Dari golongan 8. Kebayang ya, udah couple semuanya. Ini kalau mau buang satu elektron sulit. Bisa, tapi butuh energi yang besar. Makanya energi ionisasinya besar. Tertinggi di 8A. Paham ya? Lantas, apakah dengan energi ionisasi terbesar akan otomatis elektronegativitasnya terbesar? Enggak. Ya, justru elektronegativitas dan afinitas elektron terbesar ada di 7A halogen. Elektronegativitas. Ya, kemampuan menarik elektron ke dirinya, kemampuan menarik elektron di dirinya. Apakah golongan 8A, ini yang terbesar ya, 7A yang terbesar. Nah, kenapa bukan 8A? 8A tadi sudah stabil, couple semua. Ya, jadi butuh nggak sih dia narik elektron? Enggak. Mau nggak sih dia nangkap elektron? Nggak mau. Dia udah damai dengan kondisi stabil itu gitu ya. Udah nyaman. Elektronegativitas tertinggi itu golongan halogen. Kalau lihat dari pattern Ns2 Np5, ini S-nya, P-nya 3 kotak, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada satu nih yang kosong. Itulah kenapa dia semangat tuh narik satu lagi supaya dia stabil kayak si gas mulia. Makanya elektronegativitas si halogen itu besar. Paham ya? Jadi jelas pernyataan ini salah. Oke, jadi gas mulia itu tuh nggak suka nangkap elektron, nggak suka lepas elektron karena udah stabil konfigurasinya. Justru 7 yang suka menarik elektron ke dirinya karena dia cuma butuh satu elektron lagi supaya semuanya couple, supaya semuanya stabil. Semoga paham ya. Lanjut 3, diketahui beberapa unsur helium, lithium, beryllium, nitrogen, neon. Tentukan urutan unsur-unsur tersebut dari yang punya jari-jari paling kecil, energi ionisasi paling kecil, ke elektronegatifan paling kecil. Semuanya paling kecil. Oke, langkahnya mirip-mirip dengan soal nomor 1, 2 tadi ya. Kita kombinasikan. Ini udah dalam bentuk unsur ya. Helium di sini. Hati-hati ya. Helium itu walaupun nomor atomnya 2, dia gas mulia ya. Lithium nomor 3 di sini. Beryllium 4. Di sini ada N. Di sini ada Ne. Oke, 5-5-nya posisinya sudah dapat. Lalu kita mulai dari jari-jari ya. Jari-jari trennya yang ini. Ke kiri besar, ke bawah juga besar. Maka yang pasti adalah yang paling kiri yang paling besar. Benar kan? Dia minta dari yang paling kecil, sorry. Yang paling besar adalah yang si Li. Nggak apa-apa, nanti kita balik aja lah ya. Jadi Li paling besar, baru Be, baru N, baru Ne, baru He. He kan di atas. Di atas itu kecil jari-jarinya ya, karena kulitnya dikit.
Berarti kalau kita ganti ini posisinya, di He lah yang paling kecil, baru Ne, baru N, baru Be, baru Li. Untuk tren jari-jari atom. Gitu ya. Saya hapus lagi nih. Nah, yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi patternnya semakin ke atas besar, ke kanan besar. Berarti kan udah kelihatan tuh yang paling besar siapa? Yang paling atas nih. Ya. Dan paling kanan dia ya. Kesini dia kan polanya. Jadi He yang paling besar, baru Ne, baru N, Be, Li. Karena yang ditanyakan tadi dari yang kecil, kita balik. Li yang lebih kecil dari Be, lebih kecil dari N, lebih kecil dari Ne, lebih kecil dari He. Sebenarnya bisa simple mengatakan bahwa pola dari energi ionisasi berbanding terbalik dengan pola jari-jari kan. Demikian juga dengan keelektronegatifan, tapi harus hati-hati. Keelektronegatifan polanya kan sama dengan energi ionisasi ya. Artinya semakin kanan makin besar, tapi bukan 8A. Yang tadi kan di soal sebelumnya. Justru keelektronegatifan 8A itu mendekati 0. Atau 0 ya. Karena tadi stabil. Dia mau nangkap elektron ngapain? Dia udah stabil. Nangkap elektron masukin di mana? Udah full semua gitu ya. Jadi kalau dimulai dari yang paling kecil, berarti yang paling kiri kan? Nah, tapi karena di sini ada halogen, jadi halogen ini duluan, mau He atau Ne itu yang duluan paling kecil. Gitu ya. Baru si Li, baru si Be, sorry, lalu si N. Inilah urutannya. Paham ya? Hati-hati dengan elektronegativitas. Ya, walaupun patternnya sama dengan energi ionisasi, tapi siapa yang terbesarnya itu ada aturannya ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Perhatikan grafik hubungan antara nomor atom dengan afinitas elektron berikut. Oke, ini grafnya. Lalu pertanyaannya adalah mengapa harga afinitas elektron unsur nitrogen mendekati 0. Oke, gini ya. Ya kalau kita perhatikan memang ini ya, N itu mendekati 0. Yang rata-rata mendekati 0 tuh ya kayak Ne udah stabil kan. He gitu. Nah, N kenapa ikut-ikutan gitu ya. Nah, kita tahu bahwa N itu punya nomor atom 7, konfigurasinya 25, 5 elektron valensinya ya. Atau secara kuantum, mekanika kuantum ini jadi 1s2, ini 2s2 dan 2p3. Kalau bongkar, yang kulit terluar aja ya, kita bongkar ya. S-nya full, lalu P ini isinya 3. Fullnya P berapa? P harusnya 6 kan? Tapi ini 3. Nah, 3 ini terkategori konfigurasi yang setengah penuh. Setengah penuh dari P, orbital P. Dan ini dianggap cukup stabil. Artinya apa? Kalau mau masuk tuh lebih sulit. Gitu ya, karena stabil. Ingat ya, stabil itu kayak diganggu sulit lah gitu ya. Mau mengeluarkan sulit, mau masuk juga sulit. Karena afinitas elektron adalah energi yang menyertai ketika sebuah elektron masuk ke dalam atom atau ion. Gitu ya. Jadi karena konfigurasinya setengah penuh untuk orbital P, maka itu tergolong stabil. Artinya kalau stabil apa? Mau masuk elektron ya sulit dibandingkan teman-temannya yang di golongan lain. Paham ya? Makanya afinitas elektronnya mendekati
0. Jadi kuncinya adalah kestabilan konfigurasinya. Oke? Terakhir nomor 5. Perhatikan grafik energi ionisasi unsur X berikut. Tentukan rumus garam klorida yang dapat dibentuk oleh unsur X. Untuk soal seperti ini sebenarnya gampang ya ngerjainnya. Karena tinggal lihat saja lonjakan terbesar dari mana ke mana. Nah, kalau kita perhatikan di sini lonjakan terbesar adalah dari 3 ke 4. Maka dipastikan ini golongan 3A. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan 2, 8, 3. Ini misalnya ya, apa ini? Si AL ya. Golongan 3. Nah, pertama kan yang dikeluarkan kan yang dari paling kanan dulu ya, kulit terluar. Dari 3 ini mau buang 1. Misalnya di sini berapa nih? Buang 1. Ya, anggap aja lah ya 900. Cuma kasarannya aja ya. Lalu kan sisa tinggal 2. Ya. Nah, 2 ini udah mulai ini ya, apa? Udah mulai deket ke inti gitu. Maka nanti harganya anggaplah ini 2000 gitu ya. Lalu kan kita tinggal 1 tuh. 28 1. Mana dia? Nih. Anggaplah ini berapalah ini? Anggaplah 3000 gitu ya. Nah, habis kan yang satunya, sisanya apa? Sisanya tinggal 28. 28. Artinya kulit tinggal 2. Artinya apa? Makin dekat ke inti. Artinya apa? Gaya tariknya dengan inti makin kuat. Artinya apa? Untuk mengeluarkan elektron dari 8 ini butuh energi yang besar sekali. Ini hampir berapa? Hampir 12.000. Lihat naiknya. Lonjakan ya. Kenapa? Karena udah ganti kulit istilahnya gitu ya. Jadi kulitnya makin yang dalam yang mau dilepaskan. Oke? Jadi kalau soal seperti ini langsung aja lihat lonjakan terbesarnya di mana, itu adalah golongannya. Jadi bisa dikatakan X itu adalah 3+. Klorida kan Cl ya, Cl min. Samakan jumlahnya, muatannya ya. Jadi X Cl 3. Beres. Oke, selesai ya. Demikian pembahasan saya asesmen 2 sistem periodik unsur. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Walaupun ada yang sedikit sulit untuk agak berat juga kata-katanya. Mudah-mudahan saya berharap masih bisa dipahami. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja ya. Oh iya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.